وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى مشايخنا ومعلمينا ولأستاذنا خصوصا مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ إبراهيم الأخواتي محمد بن عبد الكريم السماني البلدي شيخ بن البجلي شيخ عمر البدري جين بن الأسماء وشيخ مشروان عبد البجلي شيخ زين بن عبد الغني البنجري سمى الولياء وسحسان من جد ورجل وسلم من جد وعلى من جد ومن سسأل فلا أن الله يعلي درجة الجنة ويرفعنا بهم ويجعل وأسرارهم ونفقتهم ذلك وخصوصيتهم وكراماتهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بأمر أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية واشكروا أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره ربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه الصور وعلى آله وصحبه وتابعين بسبيل النور أما بعد. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq al-Madani Khalifati Sayyid Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Sammani Al-Badani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi SAW bermula pada ketika dibaca munaqib awliya Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta ditekatkan dengan yakin hatinya bahwa orang yang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan menakib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah manasa kuasanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Nah, kita alhamdulillah bahas sedekah ada, pisang ada, roti ada. Nah, karena kita bertahlil sedikit, nah baca Quran sudah, kita Fatihah. Nah, alhamdulillah, dan berkumpul dengan orang banyak. Ujar Nabi, al-jama'atu rahmatun. Berjamaah itu adalah kasih sayang Allah. Buktinya kalau kita sholat berjamaah itu diganda Tuhan 27 derajat. Nah, itu yang nyata dulu. Nah, jadi bersama orang banyak ada rahmat Allah nyata, kita yakin. Kita makan sorangan lawan berdua atau banyak itu rami banyak, karena situ ada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar dan demikian itu, yang riwayat-riwayat tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang babal ini. Kalau pernah orang mengaku ya alim, pasti merasa babal, karena semakin banyak kita isi ilmu, semakin tahu kita bahwa banyak lagi ilmu Tuhan yang belum kita ketahui. Semakin menggali, semakin dalam, semakin gali, semakin jauh ke dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi man qalla ilmuhu kasura tiraduhu. Sedikit ilmunya, banyak metiratnya. Ilmunya banyak, ilmunya tenang adanya. Aku himpunkan akan setengah keramat guruku, yaitu Sayyid Syekh Sayyid Muhammad radhiyallahu anhu, ahli syariah wat tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi, dan kepada orang yang alim-alim, dan orang yang saleh-saleh, dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Dan daki pula ia suka berkhidmat, berkhadam, melayani orang,
kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia guru sidini menghadami orang nang ziarah tuh suruh hidin ke rumah dulu, imbas suruh ke rumah tuh suruh hidin makan, imbas suruh makan hanyar di bawah sidin ziarah. Jadi bahadam tuh kada tanggung-tanggung, kada nang membawai aja, memakani aja, dia guru hanyar di bawah sidin ziarah. Nah itu orang tuh lah ikhlasnya kayak itu, cocok aja pang jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kepada segala orang yang datang ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Jadi kada pilih dulu, jadi sama aja. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai musyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapanya. Lagi pula mengakalkan musyahadatil wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit juga. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesah ia seperti orang sakit. Karena kenyamanannya guring. Nah, lamunya berbantal, nyaman kenyamanan guring. Ada orang ini kada nyaman guring, ada kita nyaman guring. Kenyamanan dalam tadi guring ya. Kenyamanan. Ada orang ini nyaman beribadah daripada guring. Gitu. Dan apabila sampai waktu sahur maka bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira sagala, maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada lezat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah hanya di masa kecilnya, yakni sebelum balighnya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah ia orang tuanya kepada gurunya membaca Quran dan waktu kecil. Lalu ia dihabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu. Tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah. Nah, mamanya ini juga pang lah parak lawan wali Allah juga. Jadi nah itu dekat dengan orang yang alim-alim. Jadi ada sesuatu tuh mengadu kepada guru, mengadu kepada orang alim, bertakon. Jangan kepada orang yang kada ahlinya, bertambah camuk bener ya. Nah, nikah kok takon orang lain lah. Nah, lain lawan camuk sah terus. Takon orang luar bujang. Itu jawaban apa? Pada ahlinya. Nah, jadi tiada syak lagi bahwasanya dialah wali Allah. Siapa yang tahu wali? La ya'lamu wali illal wali. Dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Apabila radhiyallahu anhu itu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh syarak, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka dalam dunia ini. Demikianlah hal ehwalnya di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad Saman, itu selalu dalam zikrullah siang dan malam. Dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan suka khalwat. Khalwat ini ada di Tarim itu tempat orang khalwat. Tempat khalwat itu nang sakadar kita diri tingginya, dan tempatnya itu sakadar kita awaknya aja.
Dan di situ ada cahaya matahari jauh daripada keramaian orang. Nah itu kalau Pinap lah. Hah? Pinap kok jolo. Kau aja. Nakawa mun paudin mangga sidin. Nah, Berarti sakit tuh paudinnya mah. itu haluat. Nah, lamanya haluat misalnya banyak orang tuh rame katanya. Dan melazimkan ziarah ke Baqi', yakni tempat pekuburan segala istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul. Kalau dahulu kita kawal ke kubur mendatangi, oh ini sudah dihaganya ada boleh bersinggah-singgah, jalan terus. Iya. Kada kawal lagi, kalau bahari kita kawal menuju makam sahabat Nabi Sayyidina Utsman, kawal menuju makam ng anak Nabi. Ini kada kawal lagi, jalan terus diarahkannya, kada kawal lagi. Jadi secara umum gitu. Jadi masuk, keluar, masuk sini, keluar sana. Syukur juga kawal berziarah juga. Mudah-mudahan kita ziarah kena bertahan di Rabbul Alamin berkat sesama. Ke Baqi', setiap orang nambah kubur di Baqi' itu semuanya dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati sana benar. Anak mati sana, Mati di Makkah sama Madinah. cita-cita nih. Ada dulu kawan 5 Juli tuh anak mati di Madinah aja jinya. Belum lagi. Jangan dihigapian ya nama mati di sini. Dengar padilatnya tuh kan, tempatnya ini semua didapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipakai. Ada juga orang bercita-cita mati di Makkah, boleh ketemu jangan mailangi keluarga, sehingga mati di sini. Ada semat aja. Di dalam negeri Madinatul Rasul serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari, lalu ia berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Wah, ini sudah parakan non masjid. Kalau bahari melalui pasar lo ke Baqi' tuh. Iya. Nggih, apa lah? Pasar dulu orang berjual macam-macam. Hanya sampai ke Baqi'. Wah, ini tembus dah. Pada ketika bidayahnya, ini pada permulaan dia menjalani akan jalan tariqat dan hakikat, ia memakai pakaian yang indah-indah. Jadi orang beribadah tuh memakai pakaian yang bagus-bagus. Dan kita ini terpaling lah. Pengantinan harap-harap pakaian pak sembahyang lah. Kalau nyari kampung tuh sampat mukana tuh bepir. Baju lapis kali tapi bulok. Pedestar pulang. Nah, tuh sidin madahiwan kita nih. Namanya sembahyang, apa ibadah nih lawan Tuhan, memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih, padahal ia Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani akan baju jubah putih itu kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman dengan baju jubah putih hingga sekarang. Baju jubah putih sini di dalam khalwatnya antara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Syekh Salman ini sekitar 600 tahun Selisihnya. Wasiat sidin, ujar sidin, barang siapa membaca Allah maghfirul umat Sayyidina Muhammad, Allah marham umat Sayyidina Muhammad, Allah mustur umat Sayyidina Muhammad, Allah mazbur umat Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya masuk jumlah martabat fadilatit wali kutub. Kita pada jadi wali kutub, fadilatnya barang membaca Allah maghfirul umat Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut. Nah, mudah-mudahan kita seberataan berkat membaca manaqib Syekh Salman, diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberi Allah kebugaran, dipanjangkan umur, diberi Allah Subhanahu wa taala murah rezeki dan semua hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita seberataan terkumpul dalam surganya dengan hisab. Amin ya rabbal alamin. أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا